Mudah-mudahan dengan apapun yang beliau sampaikan menjadi keberkahan untuk kita semua, menjadi tambahnya ilmu dan menjadi semangat kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Untuk mengefektifkan waktu kepada beliau saya dilatih dan izin pakai ini. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam satu forum kebaikan, dalam satu acara majelis ilmu yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita semua dan menyempurnakan ganjaran di sisinya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir Juz Amma dan kita masuk ke surat Al-Bayyinah. Kita masuk ke surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah adalah surat yang agung yang Nabi Muhammad SAW pernah mendatangi seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, kemudian mengatakan kepadanya, "Wahai Ubay, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah." Ya, maka Ubay pun mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah Allah saat memerintahkanmu menyebutkan namaku?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Iya, sesungguhnya Allah menyebutkan namamu, memerintahkanku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah." Maka Ubay pun menangis. Ya, dan ini kemuliaan yang luar biasa kepada Ubay bin Ka'ab. Karena memang Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi yang masuk dalam kategori Ahlul Quran. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bertanya kepada Ubay, "Ya Ubay, ayu ayatin a'zamu ma'aka fi kitabillah?" Wahai Ubay, menurutmu apa ayat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran? Maka Ubay mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Wahai Ubay, apa ayat yang paling agung menurutmu di dalam Al-Quran?" Maka Ubay lagi-lagi mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Sampai 3 kali. Di situ kemudian Ubay bin Ka'ab tahu bahwa Nabi SAW ingin jawaban darinya. Dan ini diantara adab dan akhlak seorang sahabat. Ya, bahwa mereka pada saat ditanyakan sesuatu oleh Nabi, kemudian mereka tidak mengetahuinya atau belum mendengarnya, maka mereka akan sandarkan kepada Allah dan kepada Rasulnya sebagai bentuk penghormatan dan juga sikap tawadhu' mereka. Akan tapi di sini Nabi SAW ingin agar Ubay itu menjawab. Maka Ubay pun mengatakan, "Ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, kata Ubay, adalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ternyata jawaban Ubay benar, dan Nabi SAW menepuk dadanya kemudian mengatakan, "Liyahinakal ilmu abal munzir." Berbahagialah dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu, wahai Abul Munzir. Abul Munzir ini nama lain atau kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Ya, sehingga ini adalah keutamaan dari Ubay bin Ka'ab. Bayangkan, di dalam Al-Quran ada berapa ayat? Ada 6.000 lebih ayat. Ubay ditanya oleh Nabi, ayat mana yang paling agung? Maka Ubay berpikir, dari sekian banyak ayat, Ubay menyebut ayat kursi. Ternyata jawabannya benar. Ya, sehingga berdasarkan hadis ini, kata para ulama, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Ubay bin Ka'ab adalah Ahlul Quran. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Ahlul Quran adalah orang-orang terdekat dan keluarga di Allah. Subhanallah. Ya, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Akan tapi hadis ini menjelaskan betapa dekatnya orang yang dekat dengan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai dikatakan sebagai keluarganya Allah. Nah, ini diantara keutamaan Ubay bin Ka'ab, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surat ini yang akan kita bahas, surat Al-Bayyinah, kepada Ubay bin Ka'ab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan penyembah berhala, orang-orang musyrikin, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka al-bayyinah. Ini satu statement dari Allah yang penting untuk kita pelajari. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua macam dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Yang pertama adalah ahli kitab, dan yang kedua adalah musyrikin. Ya, dan mereka semua masuk dalam kategori orang-orang kafir. Dalilnya adalah ayat yang pertama dari surat Al-Bayyinah yang sekarang sedang kita baca. Karena Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru. Orang-orang kafir ini tidak akan meninggalkan agama mereka. Siapa orang-orang kafir ini? Alladzina kafaru, siapa mereka? Min ahlil kitab wal musyrikin. Dari kalangan ahli kitab dan juga dari kalangan orang-orang musyrikin. Apa itu ahli kitab? Ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dinamakan ahli kitab karena mereka pernah diturunkan kitab oleh Allah. Injil kepada orang-orang Nasrani, ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan juga Taurat, ya, kepada orang-orang Yahudi, yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dinamakanlah mereka ahli kitab. Padahal mereka juga berbuat kekufuran kepada Allah. Mereka juga berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buktinya orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Mereka meyakini bahwa Allah memiliki anak. Na'udzubillah, kita tidak mau meyakini hal tersebut, dan tidak boleh bagi kita untuk meyakini bahwa Allah itu memiliki anak. Makanya dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Kemudian dalam surat Maryam juga ayat 88 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Sungguh kalian telah mengucapkan kemungkaran yang besar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit ini terpecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Kenapa? Lihat alam semesta hancur. Apa sebabnya? Kata Allah, anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Ini akidah yang sangat berbahaya yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, sehingga ini yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, sehingga mereka terjerumus dalam kekufuran. Ya, diantaranya adalah karena mereka meyakini Allah itu memiliki anak. Ya, begitu juga dengan orang-orang Yahudi tentunya. Mereka berbuat kekufuran dengan kekufuran yang sangat banyak. Di antaranya adalah meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah. Ya, dan ini juga sebuah kekufuran. Ya, menyalahi firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Ya, sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, mereka diwajibkan untuk berislam, diwajibkan untuk memeluk agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun, thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabil nar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tidaklah ada orang yang mendengar tentang dakwahku, entah dia dari kalangan Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak mau beriman
kepada apa yang diturunkan kepada aku, maka sesungguhnya mereka termasuk dari penghuni neraka. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ya, sehingga wajib bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, berdasarkan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ya, jadi ini adalah kategori orang-orang kafir yang pertama yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua adalah wal musyrikin, dan orang-orang penyembah berhala. Ya, karena Nabi SAW diutus di Makkah yang notabene orang-orang jahiliyah adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala bernama Hubal, mereka menyembah berhala bernama Al-Lata, mereka menyembah berhala bernama Al-Uzza, ya, mereka menyembah berhala bernama Al-Manat, mereka menyembah berhala bernama Isaf, kemudian ada juga Na'ilah. Ya, banyak berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Mereka meyakini bahwa nasib mereka tergantung berhala-berhala tersebut. Makanya kebiasaan orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, kalau mereka mau bersafar, ya mereka biasa mengundi. Mereka menuliskan di secari kertas, ya, pergi atau tidak pergi. Kemudian di hadapan berhalanya dia mengundi nasibnya. Mana kertas yang keluar maka berarti itu yang diridhoi oleh berhala tersebut. Ya, ini yang biasa disebut dengan al-azlam, yaitu mengundi nasib ya di hadapan berhala. Ya, kemudian juga mereka biasa meminta hajat mereka, keinginan mereka, cita-cita mereka kepada berhala-berhala tersebut. Ya, mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, jadi mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Mereka yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, orang-orang dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrikin, para penyembah berhala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa melepas agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Al-bayyinah adalah dalil. Al-bayyinah adalah bukti yang nyata. Al-bayyinah adalah penjelasan yang konkret. Dan ini adalah hakikat dari cara seseorang keluar dari sebuah kesalahan. Cara seseorang keluar dari kubangan maksiat, gaya hidup yang penuh dengan dosa dan maksiat. Caranya ini, dia harus mendapatkan al-bayyinah. Ya. Sehingga apa itu al-bayyinah? Apa yang dimaksud dengan bukti yang nyata? Ya, di sini pelajaran yang sangat penting yang harus kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Lihat bagaimana Allah menyatakan orang-orang musyrikin, orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani gak akan bisa meninggalkan agama mereka kecuali kalau mereka mengikuti al-bayyinah. Kalau sampai kepada mereka bukti yang nyata. Begitu juga dengan kita, bahwa kita nggak akan selamat dari kesesatan, kita nggak akan selamat dari dosa, tidak akan selamat dari maksiat kecuali kalau datang kepada kita al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Dijelaskan oleh Allah di ayat yang berikutnya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Maksudnya adalah kitab suci, yaitu Al-Qur'an. Subhanallah. Ternyata Bayyinah adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Bayyinah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini adalah cara kalau seseorang mau keluar dari sebuah kesesatan, kesalahan, dosa, maksiat, akhlak yang buruk, dia harus menuju kepada Rasulullah. Dia harus mempelajari seperti apa agama Rasulullah, seperti apa akhlak Rasulullah, seperti apa amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah, untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pimpinan-pimpinan kalian dari kalangan kaum muslimin. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul, dan yang ketiga adalah ulil amri, yaitu pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Ya, ini adalah tiga objek yang kita harus taat kepada mereka. Tapi yang menarik adalah pada saat Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul, Allah mengatakan ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasula, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Kenapa? Kata para ulama, karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak, yang tidak bisa dinego sama sekali. Apa kata Allah harus diikuti. Suka, tidak suka, sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai, wajib untuk kita ikuti. Begitu juga dengan perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada negosiasi di sana. Nggak boleh seseorang mengelak dari perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita suka ataupun yang tidak kita suka. Sehingga ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan secara mutlak, 100% kita wajib untuk taat. Akan tetapi ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin ini terikat, kata para ulama, terikat dengan apa? Terikat dengan batasan-batasan agama. Apakah diperintahkan untuk maksiat atau tidak? Kata Nabi, fa'in umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau seandainya seseorang diperintahkan oleh pemerintahnya, oleh pemimpinnya untuk bermaksiat, maka dia tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ya, begitu juga dengan kepemimpinan yang lain, seperti kepemimpinan seorang suami kepada istrinya. Istri wajib untuk taat kepada suaminya. Akan tapi jika yang diperintahkan kepada istrinya adalah sebuah maksiat, dosa, maka istri haram baginya untuk taat kepada suaminya. Kenapa? Sekali lagi, karena ketaatan kepada manusia itu semuanya terikat dengan batasan-batasan agama. Tapi kalau kita bicara tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka justru itu adalah jalan kebahagiaan. Walaupun bagi kita berat, walaupun kita tidak suka, tetap kita harus menempuhnya. Ya, sehingga ini adalah syarat agar orang-orang musyrikin, orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, kalau mereka mau keluar dari kesalahan mereka, kekufuran mereka, mau dapat hidayah, caranya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, percontohan yang baik. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam perkara beribadah, dalam perkara bermuamalah, dalam perkara berakhlak dan beradab, semuanya harus kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau sampaikan pasti benar. Sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Sesungguhnya tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang keluar dari hawa nafsunya. Akan tapi itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Sehingga ucapan Rasulullah adalah wahyu. Marahnya Rasulullah adalah wahyu. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat-sahabatnya, itu semuanya adalah wahyu. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling rajin menulis hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdullah bin Amr bin As, semua yang diucapkan oleh Nabi, yang dia dengar dicatat. Ya, sehingga sahabat Nabi yang paling banyak hadisnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Ma kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni illa ma kana min Abdullah bin Umar." Illa ma kana min Abdullah bin Amr. Sesungguhnya tidak ada satupun sahabat Nabi
yang memiliki hadis lebih banyak daripada diriku kecuali Abdullah bin Amr. Apa sebabnya? Kata Abu Hurairah, fa innahu kana yaktub wa la aktub. Sesungguhnya beliau menulis sedangkan aku tidak menulis. Yang menarik adalah bahwa ternyata ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Amr kemudian mengatakan, wahai Abdullah bin Amr, jangan ditulis semuanya. Jangan ditulis semuanya. Setiap Nabi mengucapkan sesuatu ditulis. Nabi lagi marah ditulis, Nabi lagi senang ditulis. Jangan semuanya ditulis. Sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia. Terkadang beliau senang, terkadang beliau sedih, terkadang beliau sedang ridho, terkadang sedang marah. Jadi jangan sampai pada saat Nabi marah mengucap, akhirnya salah yang ditulis. Maka Abdullah bin Amr pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang teguran dari orang tersebut. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku kemudian mengatakan bahwa aku gak boleh menulis semuanya karena terkadang kau marah, terkadang kau sedih, terkadang kau gembira, terkadang kau ridho. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi SAW mengatakan, uktub, tulislah semuanya. Walladzi nafsi biyadih ma kharaja min hadza illa haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali seluruhnya pasti benar. Ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan untuk tidak menjadikan Nabi sebagai panutan kita. Ya. Dan orang-orang Yahudi mengerti betul tentang hal itu. Mereka faham 100% bahwa yang harus mereka lakukan adalah mengikuti Rasulullah SAW agar mereka bisa selamat. Makanya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi itu sudah berhijrah terlebih dahulu ke Madinah sebelum Rasulullah itu berhijrah. Bayangkan. Mereka mendapatkan informasi yang lengkap tentang Nabi yang terakhir. Tempatnya, ciri-cirinya, akan tinggal di mana, dicari. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa kotanya adalah kota Yathrib, kota Madinah zaman dahulu. Mereka pun berbondong-bondong berhijrah tinggal di kota Madinah. Sebagian sahabat bercerita, dulu, ya sebelum Nabi SAW datang, sahabat-sahabat Nabi itu mereka dari suku Aus dan Khazraj namanya yang ada di Madinah, yang ada di Yathrib. Pada saat mereka berselisih dengan orang-orang Yahudi, apa kata orang-orang Yahudi? Lihat kalian nanti. Kalau Nabi terakhir datang, kita akan usir kalian dari kota ini. Ya. Mereka sombong ya, punya ilmu. Mereka pikir bahwa kita sedang menunggu-nunggu Nabi yang terakhir. Kalau nanti datang Nabi yang terakhir, kita ikut bersamanya, kalian akan kami usir dari kota Madinah, dari kota Yathrib. Ya subhanallah, pada saat Nabi SAW datang ke kota Madinah, ternyata yang mengikuti Nabi siapa? Orang-orang Aus dan Khazraj. Justru yang diusir akhirnya siapa? Orang-orang Yahudi diusir oleh Nabi SAW. Ya karena pengkhianatan demi pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Rasul dan sahabat-sahabatnya. Ya, sehingga Sofiyah, salah seorang istri Nabi, adalah anak dari tokoh Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi orang nomor satu Yahudi di Madinah pada saat itu adalah sosok yang bernama Huyai bin Akhtab. Ya, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya setelah perang Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sofiyah, anak dari Huyai bin Akhtab. Maka Nabi SAW pada saat menikah dengan Sofiyah, Nabi SAW bertanya, bagaimana ya kisah kebencian ayahmu kepadaku? Maka Sofiyah pun bercerita bahwa kita, orang-orang Yahudi, itu sudah menunggu lama kedatangan Nabi yang terakhir. Ya. Pada saat engkau, wahai Rasulullah, datang dari kota Makkah ke Madinah, orang-orang Yahudi, itu mereka menunggu bersama kaum muslimin yang ingin menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk memastikan ini benar-benar ini Nabi yang kita tunggu atau bukan. Ya, karena subhanallah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi, mereka mengetahui 100%
tentang sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, kita sebagai orang tua adalah orang yang paling mengenal anak kita. Kita tahu sifatnya, akhlaknya, ya, tanda lahirnya, seperti apa wataknya. Begitulah orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW bagaikan mengenal anaknya sendiri. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi subhanallah, ada satu yang luput dari mereka. Apa yang mereka tidak ketahui? Nasab. Asal orang ini dari mana, mereka nggak tahu. Tidak diberitahukan oleh Allah di dalam Taurat. Tapi subhanallah, kebanyakan dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dari kalangan Bani Israel. Ya, dari mulai Nabi Yaqub tentunya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, dari Bani Israel semuanya. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, itu semuanya dari kalangan Bani Israel, sehingga mereka terlalu pede. Kata mereka, Nabi yang terakhir pasti dari kalangan Bani Israel. Subhanallah, ternyata yang muncul adalah dari bangsa Arab. Orang Arab asli, orang Quraisy dari Mekkah. Akhirnya mereka pun hasad. Ya, ketika Nabi datang, pamannya Sofiyah ditanya oleh ayahnya, huwa, apakah benar dia adalah orangnya yang selama ini kita tunggu-tunggu? Kata pamannya Sofiyah, iya, dia adalah orangnya. Huwa, dia adalah orang yang selama ini kita berjuang untuknya. Ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Arab. Maka pamannya Sofiyah berkata kepada ayahnya Sofiyah, Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi pada saat itu, famal amal, apa yang harus kita perbuat? Apa sikap kita? Kata Huyai bin Akhtab, adawatuhu ma baqi, kita musuhi dia selama kita masih hidup. Lihat, padahal tahu kebenaran, padahal jelas ini adalah jalan menuju surga. Tapi karena hasad di dalam hatinya, hasadan bil indi anfusihim, kata Allah, akhirnya mereka pun tidak mau mengikuti jalan Rasulullah SAW. Dan ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya, yaitu penyakit hasad. Sebagian orang tahu saudaranya di atas kebenaran, tapi tetap membencinya. Kenapa membencinya? Karena ada rasa hasad di dalam dirinya. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, oleh karena itu, ini adalah ya kesalahan fatal orang-orang Yahudi. Kenapa mereka tidak mendapatkan hidayah? Karena mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Padahal Allah dalam surat Al-Bayyinah secara tegas mengatakan bahwa lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrikin, penyembah berhala, mereka tidak dapat melepaskan agama mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasul, utusan dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran kitab yang disucikan oleh Allah, maksudnya Al-Quran. Karena mereka tidak mau mengikuti Rasulullah, akhirnya mereka pun tersesat. Pada saat mereka tidak mau mengikuti Rasulullah, akhirnya mereka pun tidak bisa melepaskan agama mereka. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya, di dalam Al-Quran, itu terdapat kitab-kitab yang lurus, kitab-kitab yang memberikan hidayah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah mereka berpecah belah. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Coba perhatikan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpulkan agama yang lurus pada 3 perkara. Apa tadi? Ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ikhlas yang pertama. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itu adalah agama yang lurus. Jadi pertanyaan adalah, memangnya agama kita, agama Islam hanya memerintahkan 3 itu saja? Tentu tidak. Ada banyak ya amalan-amalan yang lain, perintah-perintah yang lain. Akan tapi kenapa 3 ini yang disebutkan? Kata para ulama, ini adalah inti dari Islam. Yang pertama adalah keikhlasan pada saat seorang menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Ini adalah hakikat dari ikhlas. Dia tidak menyembah kepada selain Allah. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah. Pada saat dia bersabar, dia sedang berharap pahala kepada Allah. Terkena musibah, dia berhusnudzan kepada Allah. Kehidupannya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hakikat dari ikhlas. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kata para ulama, salat adalah amalan yang paling besar jika dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain seluruhnya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuh. Sesungguhnya yang pertama kali di hari kiamat kelak yang akan ditanyakan tentang amalan seorang hamba adalah salatnya. Bayangkan dari sekian banyak amalan yang kita kerjakan, ya kita bersedekah, ya kita mencari nafkah, kita mendidik anak-anak, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kaum muslimin. Banyak amalan yang kita kerjakan, amanah yang kita emban itu banyak. Ternyata subhanallah, yang akan pertama ditanya oleh Allah adalah tentang sholat kita. Bukan tentang pekerjaan, bukan tentang harta yang kita miliki, bukan tentang jabatan yang kita dapatkan, bukan. Yang pertama adalah sholat. Kata Nabi, fa'in sholahat, kalau sholatnya baik, faqad aflaha wa anjah, maka dia akan selamat di hari kiamat. Wa idza fasadat, faqad khaba wa khasir. Akan tapi kalau sholatnya buruk, maka yang lainnya akan buruk juga dan dia akan merugi. Ya, sehingga sholat adalah perwakilan dari seluruh ibadah-ibadah yang lain. Wa yu'tuz zakah. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Kata para ulama, kalau sholat itu hubungan antara manusia dengan Allah, maka zakat adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Ya, sehingga orang yang memiliki kelebihan harta, dia diwajibkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kepedulian kepada sesama ini adalah bagian besar dalam beragama. Ya, makanya itu diwakilkan dengan zakat. Oleh karena itu kata para ulama, di sini Allah menyebutkan 3, ikhlas, salat dan zakat. Ikhlas adalah inti dari agama, syahadat adalah ikhlas, beribadah hanya kepada Allah, salat yang mewakilkan seluruh amal yang berhubungan antara hamba dengan Allah. Adapun zakat, maka dia perwakilan untuk seluruh amal yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Kemudian ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin akan masuk neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Subhanallah ya. Ini ayat di dalam Al-Quran. Ya, mungkin kalau orang-orang non-muslim baca tersinggung mungkin ya. Tapi subhanallah, ini adalah akidah, keyakinan yang ada dalam Al-Quran. Dan seluruh kaum muslimin membacanya. Seluruh kaum muslimin menghafalnya. Apalagi dia bagian dari surat yang ada di dalam juz 30 yang biasa kita baca, biasa kita hafal, biasa kita dengar. Ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang tidak berislam, menyembah kepada selain Allah, dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, atau dari kalangan musyrikin penyembah berhala, kata Allah, fi nari jahannam,
mereka semua akan masuk neraka Jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, ulaika hum syarrul bariyah, ditambah lagi sama Allah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, subhanallah. Tapi lihat ayat berikutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Subhanallah, bersyukurlah kepada Allah. Allah memberikan hidayah kepada kita sebagai seorang muslim. Ya, dan ini adalah nikmat dari Allah yang tidak pernah kita berdoa kepadanya. Betul tidak? Alhamdulillah. Ya, insya Allah mayoritas dari kita adalah orang-orang yang terlahir dalam kondisi Islam. Ya, beda halnya seorang mu'allaf misalnya, seorang yang dahulunya beragama selain agama Islam, kemudian dia berdoa minta hidayah diberikan oleh Allah. Ya, maka itu adalah nikmat yang diminta oleh orang tersebut. Tapi subhanallah, kebanyakan dari kita, atau mungkin seluruh dari kita, alhamdulillah, lahir dari orang tua muslim, tumbuh kembang menjadi seorang muslim, muslimah, sholat, puasa Ramadan, bersedekah, melakukan amal-amal soleh. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang kita tidak pernah meminta kepada Allah. Jadi orang Islam. Ya, dan Allah mengatakan di sini, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Subhanallah. Ya, betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita pada saat Allah mentakdirkan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Apa balasan untuk mereka? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, sholat 5 waktu, pada saat datang bulan Ramadan, dia puasa Ramadan, dia berusaha menyisihkan hartanya untuk sedekah, dia berusaha untuk peduli kepada orang lain, ya, berprofesi sebagai guru. Masya Allah, ini amal soleh atau bukan? Amal soleh yang sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Ya. Pada saat seorang memiliki profesi yang isinya adalah kepedulian kepada orang lain. Ya, ini adalah satu hidayah, taufik dari Allah yang tidak diberikan kepada setiap hambanya. Ya, sebagian orang subhanallah menjalani hari-harinya, yang terpenting bagi dia adalah mendapatkan harta di akhir bulan tanpa ada rasa kepedulian kepada orang lain. Ya, dan betapa bahagianya seseorang pada saat dia menjalani kehidupannya untuk mencari nafkah, sekaligus dia bisa memberikan sumbangsih kebaikan, kebermanfaatan kepada banyak orang. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala setiap orang yang melakukan kebaikan yang dia tandingkan. Apa maksudnya? Kalau kita mengarahkan seseorang untuk berbuat baik, lalu dia melakukan kebaikan tersebut, yang dapat pahala bukan cuma dia, Pak. Tapi kita juga dapat pahala. Kenapa? Karena dia melakukannya atas dasar motivasi yang kita berikan kepadanya. Bayangkan berapa murid yang sudah diajar oleh Bapak Ibu sekalian. Ada 100, Pak? Lebih ya? 200? Lebih? 1000 mungkin? Ya, tergantung masa pengabdian ya. Semakin lama menjadi guru, maka semakin banyak anak-anak murid yang diajarkan. Maka berbahagialah. Ya, dari ini kabar gembira, mungkin sudah tahu, tapi saya ingatkan sekali lagi. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kebaikan yang Bapak Ibu tanam di hati anak tersebut, kemudian anak ini tumbuh kembang, menjadi seorang dewasa yang bermanfaat atas dasar pendidikan kita, maka kita dapat pahala tanpa kita sadari. Syaratnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mengajar. Perbaiki niat. Kalau ikhlas dapat pahala. Kalau tidak ikhlas, ya, tidak dapat pahala. Makanya perbaiki niat kita. Ya, yakinlah bahwa semangat kita ini nggak akan sia-sia. Capeknya kita, letihnya kita, marah-marahnya kita, ya, itu nggak akan sia-sia. Dengan syarat kita ikhlas. Kita betul-betul mau dapat pahala. Ya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sekali lagi masuk dalam kategori amal soleh itu mengajarkan kebaikan. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Apa balasannya ya Allah?
Dalam ayat berikutnya Allah mengatakan jazaohum 'inda rabbihim, balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka adalah jannatu 'adnin, surga yang penuh dengan kenikmatan, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan kekal hidup di dalamnya selama-lamanya. Allahu Akbar. Ya subhanallah, kita hidup di dunia cuma berapa tahun Pak hidup di dunia Pak? Kalau kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit di antara mereka yang melebihi umur tersebut. Dan dalam sebagian hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sudah mencapai umur 60, faqad a'dzarahullah, maka Allah telah memberikan uzur kepadanya. Bayangkan, dia bertaubat sekali saja, memperbaiki kehidupannya, hanya beberapa tahun dia memperbaiki kehidupannya, wafat kemudian masuk surga. Dunia sebentar. Ya, mungkin besok kita wafat, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, nggak akan sampai 100 tahun lagi, betul tidak? Tapi di surga, kenikmatan yang akan didapatkan, Allah yang mengatakan dalam ayat ini, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, dan ini kenikmatan yang sangat besar yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah mengatakan, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ketika orang-orang yang beriman sudah masuk surga seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, maukah kalian aku berikan tambahan kenikmatan? Maka para penghuni surga mengatakan, tambahan apa lagi ya Allah? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kita? Bukankah engkau telah menyelamatkan kita dari api neraka? Apalagi yang engkau akan berikan kepada kami? Kata Allah Subhanahu wa taala, aktubu lakum ridwani fala askhatu alaikum abada. Telah kutetapkan ridhoku kepada kalian semua dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Ini makna dari radhiyallahu anhu wa radha. Mereka kekal di dalam surga, kemudian diberikan ridha oleh Allah, sehingga tidak ada lagi murka dari Allah. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam surga, Allah ridha kepada mereka. Dan ini adalah derajat yang sangat-sangat tinggi yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berjuang, beriman, dan beramal soleh pada saat di dunia. Kemudian di penghujung ayat yang Allah mengatakan, dzalika liman khasyiya rabbah. Itu adalah didapatkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Ya, sehingga ternyata intinya adalah rasa takut. Dalam ayat lain Allah mengatakan, innama yakhsyallaha bil ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Sehingga pada akhirnya fondasi dari ini semua kembali kepada ilmu agama yang kita pelajari. Ya, sehingga ilmu agama yang menumbuhkan rasa takut pada saat kita mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang surga, tentang neraka, mempelajari tentang ancaman-ancaman dari dosa dan maksiat, itu yang menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita, dan itu yang memotivasi kita untuk melakukan amal-amal soleh, dan balasannya adalah surga dan ridha dari Allah sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sehingga ini adalah tafsir dari surat Al-Bayyinah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan daripada kajian surat Al-Bayyinah yang begitu luas. Mungkin baru kita dengar tentang apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan memotivasi kita untuk lebih sering lagi membaca Al-Quran, karena salah satu daripada keutamaan Al-Quran, kalau kita tidak paham atas seluruh tafsirnya, setidaknya mereka atau Al-Quran itu akan datang kepada kita dalam rangka memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada guru kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.